Cek, cek, satu, dua, tiga. Licin, nggak bisa. Nggak bisa. Bisa lah. Join Zoom. Yuk, mulai. Zoomnya udah join belum? Udah. Ini kok nggak ada? Belum dihidupin. Mantap. Terus gue kalau mau ininya, klik apa ini? Bisa, sama aja kira beda. Beda lah. Gue salah. Ini apa? Kalau kan kita harus tukar. Ya sih, Fis. Antara singgungan atau enggak pujian itu. Tidak. Ini kameranya ada instan tahu. Terus benerinnya gimana? Burem. Fis, burem. Wih. Bisa zoom in itu gitu ya? Zoom in, zoom out gitu. Mana nggak bisa? Oh bisa. Jangan touching dulu. Nggak cocok. Nggak cocok pakai laptop kayak gini masalahnya. Jarinya ya Allah. Nunggu Mbak Citra nggak sih? Oh, bisa lima ini. Mbak Citra, let's go. Oh, Mbak Citra mau ini. Saya satu ini. Ya. Rasa, rasanya Udah nyampe sini loh. Yuk, nggak nyampe itu loh. Ayo, mulai. gila. Ya. Iya, bukunya sambil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada sore hari ini di LAC dalam rangka membedah buku 24 jam karya Teh Teh Farakonita. Salat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, murabbi terbaik kita, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaatnya kita tunggu-tunggu sampai akhir kiamat. Mic-nya di sana. Sebelumnya izin Ustadz, Ustazah, Mbak Citra, dan lain-lain. Di sini Cindy mau memaparkan sedikit atau membedah sedikit buku 24 jam karya Farah Konita. Awalnya banyak orang berpersepsi bahwa buku 24 jam ini tentang refleksi diri. Buku refleksi diri bahwa apa ya?
memanfaatkan waktu selama 24 jam itu untuk memperbaiki diri. Karena kebetulan buku ini itu baru launching bulan Oktober kemarin, tahun 2025. Jadi baru sebulan yang lalu. Jadi mungkin kalau dibuka di ChatGPT atau di Gemini, itu memang masih belum ada gitu kan. Makanya di sini kita bedah sedikit, sedikit aja, nggak banyak. Kayaknya nggak usah ini ya, apa namanya, nggak usah disampaikan lagi eh, latar belakang dari Teh sendiri. Mungkin Ustadz dan Ustazah juga sudah mengenal lebih dalam dari saya. Oh belum ya? Jadi Teh Farang Wanita itu sering disapa Tehon, dikenal sebagai seorang influencer, penulis buku, terus juga penggiat tentang Palestina. Dia lulusan dari program studi jurnalistik Universitas Pajajaran. Teh Honit juga turut andil dalam pengembangan awal Smart 171 atau Solidarity of Muslim for Output Research bersama Dr. Raimon Herawati dan masih banyak lainnya. Kalau Ustadz dan Ustazah tahu, buku yang paling membekas atau buku yang paling booming di tulisan Teh Farah Wanita itu buku ini. Iya, betul sekali. Itu. Langsung aja ya, kita masuk. Nah, adapun latar belakang dari buku ini sendiri itu berlatar belakang tentang pembebasan Masjidil Aqsa selama 24 jam. Yang dimana latar belakangnya yang tentu saja di Yerusalem gitu kan. Kesekitaran eh ini di peta paling ujung itu ada Yerusalem, ada Kubah, Al-Aqsa. Itu doang. Di sana dan di sini diceritakan tentang lorong-lorong yang ada yang dibuat sama Yahudi di bawah Masjidil Aqsa. Dan awalnya latar belakangnya ini dimunculkan dari ada yang namanya tokoh kunci, namanya itu Syekh Farouk. Dia ini suku asli dari distrik Maroko. Distrik Maroko itu, maaf ya Ustaz kalau salah. Dia tinggal di kisaran ini ya Ustaz, gerbang barat ya, gerbang barat dari Al-Aqsa. Jadi di sana ada distrik Maroko yang awalnya, tapi itu dijajah dan diambil paksa oleh Yahudi. Jadi mereka disinggahkan atau di persinggahannya itu ke Bukit Siluan, yang dimana bukit kalau nggak salah 1.500 atau 150 km dari Al-Aqsa itu sendiri. Nah, di sini Syekh Farouk ini menyamar sebagai paman Rabin atau paman Rubin untuk bekerja sebagai penggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Jadi di bawah Masjidil Aqsa itu banyak sekali terowongan ataupun dom apa sih dom yang biasanya kalau di sini dituliskan sebagai museum yang dikunjungi para wisatawan. Nah, dia bekerja di sana, tetapi dia menyembunyikan identitasnya agar tidak terdeteksi oleh para Yahudi ini. Jadi, Paman Rubin sendiri itu punya teman di sana, namanya Arko. Arko ini orang Yahudi juga, tapi dia membenci orang-orang Yahudi yang merebut paksa Al-Aqsa itu sendiri dari tangan warga Palestina gitu. Jadi bisa dibilang mereka komplotan. Nah, Syekh Farouk ini sendiri dia melihat gitu secara langsung keluarganya, adiknya,
Umi dan abinya dibunuh dan dibunuh secara langsung, melihat gitu betapa kejamnya ketika peluru dari Yahudi itu bersarang di kepala Umi abinya. Dan sedangkan dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dia nggak bisa ngebantu, nggak bisa apa-apa. Dia diseret sama pamannya untuk bersinggah tadi ke Bukit Siluan untuk mengamankan diri. Nah, dari sana mulailah tumbuh apa ya, jiwa-jiwa pejuang gitu yang membuat Syekh Farouk ini, walaupun sebelum dari itu dia memang juga sudah ditanamkan dari Umi dan abinya bahwa keluarganya itu hidup untuk memperjuangkan Al-Aqsa gitu, untuk menjadi pejuang. Jadi walaupun tanpa Umi dan abinya, visi dan misi ataupun ilmu yang nilai yang dia bawa itu bakalan terus menyala. Ini pegangan atau nilai yang dibawa sama pejuang-pejuang Palestina, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Karena tak ada pilihan untuk kabur seperti hancur gitu. Jadi pilihannya yang dua, hidup mulia di dunia dengan membawa kemenangan atau mati sebagai syuhada. Namanya yang terkenal gitu kan. Nah, balik ke cerita. Jadi Syekh Farouk ini dia mempunyai 3 anak. Yang pertama Nabhan, yang kedua Zahra, yang kedua Sofia, yang ketiga Zahra. Nabhan ini punya teman yang namanya Zaid dan juga Sibhan. Dialah yang mereka bertiga inilah yang bakalan nantinya membebaskan Al-Aqsa gitu. Dan mungkin sedikit latar belakangnya itu aja. Nanti kita mungkin lebih ke diskusi ya. Jadi 24 jam ini menceritakan bagaimana gitu penemuan yang awal mulanya penemuan bom seberat 2 kilo di bawah fondasi Masjidil Aqsa, dan di mana yang menemukan itu Syekh Farouk. Syekh Farouk ini ditawan sama penjajah tadi Yahudi. Jadi dia hanya bisa menyampaikan pesan-pesan dia tadi lewat yang namanya penjara apa ya? Pokoknya penjara itu. Nah, di sana dia menyampaikan pesan-pesannya tadi lewat sebutir pil. Sebutir pil yang disampaikan oleh kurir-kurir terpercaya yang ada di penjara itu kan. Karena tidak hanya sekali 2 kali dia masuk penjara, bisa sampai puluhan kali gitu penjara itu. Dan di sana penyiksaannya sungguh luar biasa, teman-teman. Jadi jangan cuma dibayangkan penyiksaan seperti di kantor-kantor polisi kita sekarang ya, dipukuli, kayak cuma dipukuli, ditendang dan juga dimaki-maki. Lebih dari itu. Kalau dibayangkan di bukunya tadi, kalau wanita itu sampai ya begitulah. Kalau laki ya bisa sampai patah tulang dan lain-lainnya. Nah, ini pemicu konflik utama dari buku ini. Yang pertama itu Zionis ini sudah mendeklarasikan penyembelihan sapi merah di Masjidil Aqsa sebagai perayaan atau sebagai simbol akan hadirnya kuil ketiga, yang dimana ini akan menjadi pengganti dari Masjidil Aqsa itu sendiri. Jadi mereka bakalan mengganti Masjid Al-Aqsa itu menjadi kuil ketiga. Dan di sini saya cantumkan bom. Itu konflik utamanya karena penemuan bom 2 kilo yang ada di pondasi di bawah masjid tadi. Dan itu foto terakhir bayangan. Kalau di sini juga dibuat gitu kan, sketsa bayangan masjid itu tuh hancur. Itu dibuat sama Zionis Israel. Jadi mereka membuat seakan-akan Masjidil Aqsa itu udah hancur dan digantikan dengan kuil ketiga. Inilah yang menjadi pemicu utama konflik antara Palestina dan Israel. Walaupun masih banyak gitu isu-isu ataupun masalah geopolitik lainnya gitu kan yang mungkin nggak bisa disampaikan satu persatu, dan buku ini mengangkat tentang ini gitu.
Jadi kuil ketiga ini bisa dikatakan sebagai sebuah langkah yang secara simbolis dan politis mengancam keberadaan Masjid Al-Aqsa. Nah, ini pedoman juang para pejuang Masjid Al-Aqsa. Ada yang tahu arti angka-angka 2200, 865, 4715? Jadi di buku ini disampaikan gitu di bab pertama, bab kedua. Itu yang pertama, pedoman juangnya itu surat Al-Imran ayat 200. Jadi yang artinya secara keseluruhan itu mereka disuruh bersabar dan tetap siaga gitu untuk menjaga perbatasan perbatasan yang dibuat. Dan yang kedua itu ke surat Al-Anfal ayat 65. Setelah mereka bersabar dan tetap siaga, bahwa Allah itu menjanjikan hal yang pasti, yakni jika ada 20 orang yang bersabar, niscaya orang 20 itu bisa melawan 200 orang penjajah Yahudi tadi. Dan yang terakhir itu ada surat eh, Muhammad Muhammad ayat 15, 47-15, yang dimana Allah menggambarkan gitu surga bagi mereka yang bersabar tadi. Itulah pedoman juang yang dipegang oleh teman-teman ataupun tokoh-tokoh kunci yang ada di buku ini. Sangat Masya Allah sekali, karena keberanian itu bukan soal kita yang memiliki kekuatan, tetapi tentang siapa kita dan siapa yang berdiri paling tegak dan paling lama saat yang lain itu memilih untuk mundur. Itu Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah, ini kita relatekan perjuangan perjuangan tokoh kunci tadi dengan kemunduran mungkin dakwah kita yang ada di kampus atau di Indonesia kali ya. Mungkin ini hanya tiga. Mungkin kalau Ustaz ataupun Ustazah baca bisa mendapatkan insight yang lebih banyak gitu kan. Yang pertama itu idealisme yang kuat, cenderung menggabaikan dan meremehkan perjuangan dakwah internal yang ada yang dianggap kecil di kampus. Karena di buku ini diceritakan gitu bahwa mereka itu sudah dididik dan juga didoktrinasi dari kecil, dari mereka lahir, bahwa mereka itu hidup untuk berjuang di jalan Allah, bahwa mereka itu hidup untuk memperjuangkan Al-Aqsa, bahwa mereka itu hidup untuk mencari ridho Allah dan juga menjadi khalifah di muka bumi. Sedangkan kita di mungkin di kampus ya, idealisme sekecil itu pun mungkin masih terlupa gitu, masih mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi di atas kepentingan orang banyak tadi. Jadi sering terlupa idealisme yang kita bawa, yang kita gaung-gaungkan visi misi lembaga dakwah itu sendiri gitu kan. Jadinya terlupa karena adanya kepentingan-kepentingan lain yang di luar itu. Yang kedua, itu dakwah yang terpolitisi. Jadi di sini keterlibatan terlalu dalam menarik lembaga dakwah kampus ke dalam ranah politik praktis tertentu. Di sini dijelaskan atau diceritakan gitu kan bahwa tokoh-tokoh kunci yang ikut memperjuangkan Al-Aqsa itu banyak digiurkan oleh harta benda ataupun jabatan yang megah ataupun posisi-posisi yang strategis. Mungkin nantinya mungkin ya kalau kita berpikiran positif itu bisa mempermudah jalan perjuangan mereka. Tapi mereka benar-benar mencari jalan yang murni, jalan-jalan yang memang Rasulullah Rasulullah sendiri gitu yang menyuruh ataupun menurunkannya. Dan mereka tidak apa ya, tidak tergiur akan hal-hal itu. Tapi bisa dilihat sekarang kan bahwa banyak lembaga, mungkin oknum tertentu, mungkin mereka tergiur akan jabatan, uang, ataupun posisi-posisi yang ditawarkan oleh ketika mereka ikut berpolitik. Padahal
nilai yang dia bawa, nilai yang mereka lahirkan itu nilai dakwah gitu. Yang ketiga, emosionalisme. Ada yang bisa membacakan surat Ar-Rod ayat 11 atau artinya? Semutan. Maksudnya dia Mbak, biar cepat. Ayat 11. Jadi mulai langsung nggak ini atau Mbak Pit mau nyampe? Ya udah. Jadi kutipannya itu sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum ataupun orang jika mereka tidak berusaha gitu kan. Jika mereka tidak berusaha untuk mengubah takdir mereka sendiri. Ini dicantumkan poin ketiga itu emosionalisme. Kenapa? Karena mereka ini kadang baperan atau mungkin di lembaga dakwah itu banyak yang namanya barisan-barisan sakit hati. Jadi mereka membawa perasaan yang terlalu dalam terhadap dakwah itu sendiri, atau mungkin mereka membawa harapan-harapan yang terlalu besar gitu kepada lembaga itu sendiri. Karena harapan kepada manusia itu adalah seni pertama untuk menciptakan sakit hati gitu kan. Jadi makanya jika ingin berharap, ya berharap saja kepada Allah gitu. Kenapa harus ke manusia? Jadi yang ketiga itu emosionalisme, sering melibatkan perasaan-perasaan yang terlalu dalam ke dalam lembaga. Itu yang biasanya merusak citra ataupun nilai yang akan dibawa. Yang ya gitu. Selanjutnya itu melindungi fondasi peradaban. Ini mungkin agak relate sama pertemuan kita kemarin tentang lembaga lembaga dakwah yang sekarang itu bukan berfokus pada pengembangan peradaban. Jadi dikatakan di buku ini, jika simbol fasik atau peradaban dihancurkan, bisa dibilang itu Masjidil Aqsa, itu bukan hanya kerugian bangunan saja yang dapat dirasakan oleh kita semua, terutama oleh Muslim di seluruh dunia, tapi juga penghancuran ingatan kolektif, identitas, dan juga legalisme spiritual suatu umat. Jadi kita yang terlalu senggang ataupun santai ini, mungkin kalau Al-Aqsa hari ini hancur ataupun Al-Aqsa hari ini tidak ada, mungkin 10 tahun ataupun 15 tahun ke depan kita bakalan lupa kalau pernah ada Al-Aqsa itu di Yerusalem gitu. Dan kaitannya dengan dakwah di kampus itu karena dakwah tidak hanya tentang individu, tapi tentang menghidupkan kembali dan melindungi manifestasi fisik dan non-fisik dari nilai-nilai Islam. Ini berarti mendukung upaya pelestarian situs bersejarah dan pemahaman akan pentingnya situs tersebut bagi identitas global. Begitu. Terus ini pertanyaan, bagaimana teman-teman semua masih mau hanya menjadi viewers dan followers? Karena perlu kita ketahui, teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang ada di Gaza hari ini yang sedang berjuang, mereka itu sudah tahu itulah jalan jihad mereka, itulah jalan mereka untuk menuju surga, itulah jalan yang bakalan mengantarkan mereka bertemu dengan Rasulullah, bakalan menemukan dia dengan penciptanya. Sedangkan kita yang hari ini masih scrolling, yang hari ini masih menjadi viewers di influencer-influencer yang mungkin keberadaannya tidak berarti dan mungkin bakalan merugikan gitu untuk kita semua. Jadi pertanyaannya hari ini, masih maukah kita menjadi viewers dan followers itu, atau mulai menempah iman dan juga amal kita
sehingga kita bisa memantaskan diri gitu bersandingan nantinya di surga Allah dengan para syuhada-syuhada Palestina. Begitu. Jadi mereka yang ada di sana, mereka yang sedang berkecimpung dan juga berjuang di sana, mereka itu tidak pernah hitung-hitungan dalam membela jalan Allah. Tidak seperti kita, ya guys ya. Seperti kita dalam mengikuti perintah Allah dan Rasulullah gitu. Kita sering menuntut untuk memiliki hidup yang nyaman karena kita udah taat. Ya enggak? Kita nggak terima nih, misal dengan hidup yang berat, padahal kita sudah mendirikan sholat. Apa kabar dengan teman-teman kita yang di sana? Mereka sudah mengorbankan semua yang mereka punya, tapi masih dibalas dengan rasa sakit yang hari ini mereka rasakan. Jadi ini mungkin refleksi sedikit untuk kita semua. Setelah ini apa yang akan kita lakukan? Dan terakhir mungkin kutipan hari ini, 24 jam itu bukan hanya hitungan mundur bom di Kubatus Lahar. 24 jam adalah waktu yang tersisa untukmu mengubah ide menjadi saksi. Berapa detik lagi kau sia-siakan kesempatan emas kuliahmu? Jangan sampai penyesalan di dunia itu menuntut kemustahilan akan di akhirat nanti. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat datang juga kepada Raffi. Ini langsung ditutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Ya, yang mau berdiskusi ataupun bertanya sangat dipersilahkan. Ini yang mau lihat pertanyaan. Hafiz tadi dia mau lihat katanya yang mana Yerusalem. Oh, kamu nanya bis. Ini, aduh nggak bisa di zoom. Nih. Ayo. Mbak udah pernah baca? Oh, Mbak Citra. Iya sih, bukunya baru Oktober kemarin. Aku pun dipinjamin Mbak Citra. Ini bukunya. Ya Mbak. Silakan. Ini biar Pak ya sebenarnya ini bukunya tapi memang berlatar belakang di Arabso. Jadi namanya tokohnya itu Syekh Faruk. Tadi yang dipilih ya, tokohnya Syekh Faruk. Kemudian beliau itu sebenarnya dari bangsa Maroko. Jadi apa namanya Distrik Maroko Maroko. itu banyak terdiri dari beberapa suku lah ya. Termasuk dengan Syekh Faruk itu keturunan Maroko yang tinggal di sekitar apa itu gitu. Nah, distrik Maroko ya. Distrik Maroko ya. Pada tahun berapa sih itu aku lupa lagi. Pokoknya waktu saya masih kecil, distriknya itu dihancurkan sama Israel. Berarti udah lama lah ya waktu pertama kali pembantu itu ya. Berarti ya pemerintah pertama itu dihancurkan. Kemudian Syekh Faruk ini melihat orang tuanya itu dia di bulldozer gitu, dihancuri sama keren-kerennya orang Israel dan dia itu nggak bisa nyelamatin. Akhirnya dia digondol sama pamannya, dibawa ke bukit Silwa. Silwa. Tapi semua yang ada di buku ini tentang perjuangan, tentang pembantaian, tentang perjuangan itu fakta. Tapi cuman bom yang ada di bawah Masjidil Aqsa yang sebelah 2 kilo tadi aja yang fiksi. Tapi kita nggak tahu kan, apakah itu emang benar, apakah itu memang ada. Ternyata kalaupun ada, berarti bagaimana gitu perjuangan mereka yang ada di Masjidil Aqsa itu buat menjinakkannya. Kita juga mungkin ada. Jadi Jadi benar. kita kan berusaha untuk menggali trauma di bawah sehingga nanti mereka tuh memperkuat. Nah itu sebenarnya itu yang ada. Dan tadi ya kan jadi Syekh Faruk ini kemudian melihat orang tua seperti itu, kemudian Syekh Faruk ini ibaratnya inilah sangat punya jiwa kuat untuk di Palestina
di mana di situ tuh tempat berkumpulnya ulama-ulama gitu loh, maksudnya dia tuh menyaksikan kesempatan itu sih berkumpulnya ulama-ulama tuh berada di situ, diskusi di situ tentang pengilmuan di situ gitu ya. Nah kemudian dia itu sampai usianya 60 tahun beliau itu menjaga semangat peradaban itu bahwa Arab Saudi nanti bakal menang, gitu. Arab Saudi bakal menang gitu. Sampai apa ya, pernah ya diceritain di awal dari sini ya. Dia itu mengingat apa ya, mengingat jadi ketika apa namanya dihancurkan organisasi dan sebagainya, itu tuh dia tuh nggak ibaratnya ikhlas tapi nggak bisa melupakan gitu. Sampai dia tuh suatu malam, setiap malam ya hampir di sepertiga malam dia tuh selalu bangun beserta istrinya dan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat malam, dia tahajud, dan itu menghabiskan hampir tiap ya beberapa juz bahkan beberapa surah gitu ya. Jadi emang benar-benar apa waktunya itu dihabiskan untuk dan apa ya melakukan sesuatu yang dekat dengan Al-Quran. Jadi memang benar-benar spiritnya spirit Al-Quran, makanya dari ini ya ngejelasin tentang apa namanya yang dipegang prinsip-prinsipnya dan sebagainya. Karena memang sedekat itu mereka dengan Al-Quran gitu. Jadi kayak udah biasa aja kalau kita tuh Al-Quran itu udah kayak mungkin kalau kita quotes gitu ya. Jadi benar-benar udah tertanam gitu di mereka. Sehingga Syekh Faruk ini jadi mata-mata gitu. Demi memperjuangkan Al-Quran ini lewat jalan yang dia bisa, dia itu jadi mata-mata. Jadi paman kuping itu, dan dia tuh juga dilindungi sama kedai kopi ya kalau itu ceritanya ada satu kedai kopi. Satu kedai kopi itu emang tempat berkumpulnya, tapi dia itu dilindungi sama Arko tadi. Arko yang buat tempat mereka kamuflase lah, mereka ada tempat ganti baju, kemudian itu dia berubah jadi paman kuping tadi, dan jadi pekerja penggali terowongan. Ikut Israel gitu lah, untuk memata-matai itu sejauh mana sih terowongannya. Bahkan si Pak itu sampai hafal, oh 5 langkah ke kanan, 5 langkah ke kiri tuh terowongannya udah gimana itu kan hafalnya gitu selama 60 tahun gitu. Nah udah, dan perjuangan itu ternyata bukan Syekh Faruk yang menghentikan bom itu gitu. Jadi bom itu intinya terselamatkan gitu ya. Dan itu bukan Syekh Faruk tapi anak-anaknya. Jadi perjuangannya panjang ya, Iya, dari benar. kecil sampai dewasa, anak-anaknya ternyata bukan beliau walaupun beliau yang memegang value itu. Iya. Tapi value saya itu anak-anaknya. Jadi, iya benar. Nah gitu, ikatnya gitu. Jadi si Han, temennya si Nabhan, anak Syekh Faruk ini, dia itu pernah bertanya kepada Syekh Faruk di waktu kecil, Syekh, apakah benar kita itu bisa melindungi Al-Aqsa ini? Sedangkan dengan kekuatan kita sekarang, dengan yang kita punya sekarang dibanding dengan para Israel gitu. Syekh Faruk bilang, tentu bisa, karena kita mempunyai pejuang-pejuang seperti kalian gitu. Jadi perlu direfleksikan kembali bahwa dari Abu Bakar, dari awal banget dari Rasulullah mengimami ratusan ribu malaikat di masjid itu, sampai Abu Bakar juga ikut memperjuangkan, sampai Umar yang akhirnya dia mendapatkan kuncinya dari Patria apa gitu ya. Terus masuk ke Gen Salahuddin Al-Ayyub, terus ke Abdul Hamid II, ke Izzuddin Al-Qasim, sampailah ke pundak-pundak kita sekarang gitu. Jadi mungkin jadi refleksi juga buat kita hari ini. Begitu. Ada kayak yang mau didiskusikan? Tadi juga berapa tuh yang ada emosionalisme. Ini. Itu dicantumkan dulu Arad ayat 11. Oh ini, enggak Ustadz. Saya mengambil dan mengutip sendiri. Tidak dicantumkan, tapi mungkin lewat perjuangan-perjuangan dari pejuang-pejuang Palestina, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa mereka itu punya idealisme dan juga nilai-nilai yang mereka bawa gitu, sampai nantinya mereka jadi syuhada. Itu full cerita ya. Full cerita sebenarnya. Juga Cindy mengambil kesimpulannya salah satu yang ini gitu ya. Terus di akhir itu juga sebenarnya dikaitkan bagaimana perjuangan Palestina di sana dan kenyamanan kita di sini. Jadi yang aku bilang di akhir tadi, dengan kenyamanan kita sekarang,
dengan keleha-lehaan kita sekarang, dengan tuntutan-tuntutan kita kepada Allah setelah kita melakukan sholat, hanya melakukan sholat, itu bagaimana dengan berbanding terbalik dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina tadi. Jadi muhasabah dia. Saya mau berkomentar walaupun bukan dari Boleh Ustaz. ini bagus ya, ya. Jadi sudah merangkum dari novelnya, kemudian diambil intisari-intisarinya sehingga bisa ada juga kesimpulan yang menurut POV-nya Cindy itu relate dengan kondisi kita ya. Bagus. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bilang gimana ya? Mungkin yang kita udah banyak berkecimpung lah ya di dunia dakwah ya. Ya kalau saya dengan seusia kita, ya mungkin Raffi dan teman-teman yang masih di kampus, mungkin baru di taraf kampus, belum terjun ke masyarakat secara luas. Mungkin yang baru pasca kampus, mungkin sedang belajar meraba-raba. Kehidupan di Indonesia, kehidupan kaum muslim di Indonesia, saya mengambil ada sisi negatif yang sangat banyak. Oke, kita bersyukur dengan kemudahan-kemudahan yang dikasih gitu. Misalnya kita nggak dieksekusi ketika sholat, kemudian kita dibebaskan dalam kajian-kajian seperti ini. Padahal di beberapa negara, di beberapa lokasi itu dicurigai. Bahkan di Saudi itu, saya lupa di Saudi itu negara Islam yang lainnya, nggak boleh menyelenggarakan kayak kegiatan seperti ini. Dia harus mengikuti aturan dari pemerintahnya. Dikhawatirkan kegiatan seperti ini itu akan membuat pemberontakan terhadap negara. Nah, kita ada kemudahan di situ di negara kita. Tapi di sisi lain, yang saya temui ini beberapa ya. Mudah-mudahan ini cuman kayaknya banyak. Enggak, bukan polisi. Aktivis-aktivis dakwah, baik itu yang di lembaga politik atau lembaga-lembaga yang lainnya, itu masih banyak yang terobsesi dengan pragmatisme. Jadi kalau teman-teman di kampus, mudah-mudahan dengan homogennya kondisi kampus atau kondisi-kondisi yang ideal itu pragmatismenya tidak terlalu nampak. Tapi kalau di masyarakat, di lembaga-lembaga politik, ataupun di mana pun, saya menemukan berkali-kali oknum-oknum aktivis dakwah yang sepertinya dalam kacamata saya ini ingin mengambil sesuatu dari lembaga yang ada di dalamnya. Kalau kata Muhammadiyah kan hidup bilang Muhammadiyah, jangan hidup dari Muhammadiyah. Nah, itu tidak berlaku di lembaga-lembaga lainnya. Saya berkali-kali menemukan orang ini ingin hidup dari lembaga tersebut. Dia tidak bisa memberikan kehidupan terhadap lembaganya, justru malah mencari sesuatu dari lembaganya. Ini kita bicara lembaga dakwah ya, bukan lembaga bisnis. Kalau bisnis ya silakan aja lah. Karena kita bisnis hidup dari bisnis ya. Ini lembaga dakwah juga apa? Pada akhirnya perjalanan dakwah itu banyak penumpang-penumpang gelapnya yang ingin menginginkan sesuatu di dalamnya. Jika kita akan bergerak di masyarakat ya, akan banyak friksi dan juga tanda kutip ya pemunafikan yang ada. Karena saya lebih lama hidup dibandingkan teman-teman. Ya mungkin nanti teman-teman akan ada menemukan itu. Dari slide berikutnya, teman-teman akan menemukan itu. Misalnya dakwah yang terpolitisasi. Dia kemudian idealismenya tergadaikan. Saya dulu punya teman SMA yang banyak luar biasa aktivis dakwah, anarkis, bla 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 segala macam. Namun setelah dia menghadapi realita kehidupan di masyarakat, pendidikan dan seterusnya, belas hilang seperti ditelan umpam ini. Dan
banjir bandang hilang begitu aja. Ataupun ada yang fraud gitu, ada yang menjadi menggembosi, bahkan mengambil sesuatu dari, bisa jadi dari sisi materi, dari sisi uang, dari sisi apapun. Dan ini banyak terjadi di depan mata saya, bukan khayalan ya, atau bukan suasana teori, tapi orang-orang seperti ini tuh banyak dan ada di daerah saya. Akhirnya dan terus gitu orang-orang seperti ditunjukkan model-model orang yang dia ingin, tanda kutip ya, dengan semangat dakwahnya, dengan Allah Akbarnya, tapi dia mengambil sesuatu dari lembaga itu, hidup dari lembaga itu. Gitu. Sehingga apa? Pada akhirnya kebangkitan Islam, peradaban Islam itu menjadi semakin berat buat kita yang mudah-mudahan masih memiliki idealisme yang kuat. Karena apa? Karena oke, kalau musuh kita Israel, musuh kita misalnya Amerika yang apa, dan Islam yang lainnya, itu kan nampak. Nah, ini ada musuh yang sepertinya dia bukan musuh, teman ikut berjuang, tapi sepertinya dia menggembos juga. Ya. Yang lagi viral kan yang ini ya, teman apa? Saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Mereka tahu lagi Ustaz. Ya. Pada akhirnya apa? Yang terdampak bukan hanya mereka-mereka aja, tapi kita yang berada di organisasi dakwah, yang sebagian pakai niqab cadar, sebagian pakai gamis, yang sebagian bergerak di teman healing dan teman-temannya, teman-teman healing lainnya, itu terdampak secara tidak langsung. Apa itu terjadi itu? Oh, nanti ujung-ujungnya selingkuh, apa sih kayak gini-gini, ujung-ujungnya itu sama aja lah, kalian juga bawa nama Islam, hijrah, bla bla bla, tapi begini begitu itu kan, sehingga untuk ngedorong bangkit lagi itu menjadi sangat-sangat luar biasa beratnya. Nah, ini tantangan yang benar-benar ada di depan mata kita. Sehingga apa? Kita butuh memperbanyak hati kita dengan kesabaran. Bapak. Yang kedua, keluasan dalam menerima kritik. Kemudian ini yang paling utama adalah benar-benar mengilmui diri kita agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu mengarungi medan dakwah ini. Saya yakin teman-teman juga dalam perjalanan hidup dakwahnya pasti ada banyak terjadi kerikil-kerikil, batu besar dan seterusnya ya, menghadapi ujian yang sangat luar biasa. Kok begini sih orang aktivis dakwah, kok begini sih orang yang selama ini di dakwah, kok nggak sesuai? Itu pasti akan menemukan itu, dan itu membutuhkan keluasan hati untuk menerima itu, dan juga kesungguhan niat. Tadi kayak Syekh Faruk. Walaupun saya belum baca sampai, tapi beliau luar biasa ini dalam penggambaran tektonik itu ya, itu luar biasa penggambarannya, sampai ya kita nggak sampai nyamar kan, yang nyamar jadi intelijen nggak ada kan. Paling nyamar ke ini, ke Organisasi ya, ikut-ikut nongkrong. itu juga resikonya juga paling ya kan dikumpulin kan. Jadi kan resikonya dikumpulin. Nah itu jadi dunia hari ini luar biasa, dan kalau teman-teman di dunia masih di situ, berarti gini ujian yang terberat itu ujian para rasul, kemudian ujian orang-orang solid, kemudian turun ke bawah. Jadi jangan dianggap ujian kita di Indonesia itu berat. Pada saudara kita Palestina itu luar biasa ujian, tapi mereka mampu menghadapinya dan masih sempat untuk menghafal Quran, sempat untuk bertadaburi ya tadi kita. Masih sempat untuk melihat intro dari Al-Quran. Nah, itu ujian keimanan mereka luar biasa. Nah, kita di sini ujian kita apa sih? Paling Gibran ya. Ujian terbesarnya ini Ustaz. Ya kan gitu ya. Dan itu juga bisa bisa dikendalikan lah. Ujian paling pemerintah yang gimana itu paling kan pengembangan hutan yang paling banyak bencana alam. Ya kita kan kayak gitu ya. Juga
Dari itu kan ujian masif kayak ujian massa gitu, bukan ujian personal. Sehingga dibutuhkan apa ya, niat yang benar-benar tulus gitu. Dengan kita yang sedikit ini kan, benar-benar tulus, kemudian ada tindakan-tindakan dari kita yang benar-benar diperhitungkan, dari sisi kesabaran hati, keluasan hati, kebesaran jiwa, ditambah keilmuan. Makanya benar-benar ya buat diri saya pribadi dan juga teman-teman sekalian, selayaknya kita terus mengilmui diri, jangan mencukupkan diri dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Ilmu itu luas, dan semakin banyak kita mendapatkan berbagai macam ilmu, semakin luas kita cara pandangnya, sehingga mampu dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Kenapa Rasulullah dikasih ayat pertama itu Iqra, pada ujian itu begitu berat, Quraisy itu luar biasa jahiliyahnya. Nah, itu pesan utama dari Iqra seperti lebih olah, bahwa ujian itu akan bisa selesai dengan kita ilmu diri kita. Gak cukup kita dengan tahajud. Oke, itu menunjang. Tadi kan juga tiap mulai tiap malam. Gak cukup dengan hanya memuaskan diri dengan membaca Quran, tapi harus mempelajarinya, kemudian membaca tafsirnya. Gak cukup kita dengan saum sunnah, cukup, tapi benar-benar harus mengupgrade segala macam. Karena ujian kita hari ini luar biasa berbagai macam. Bahkan ujian kita kadang ada di tas kita, di samping kita, itu dalam bentuk Android dan Apple. Kalau Iya betul. Iya Kak Akwat. Yang naik ke rumah tadi ya, satu dulu. Salut. Karet lagi nanti. Jadi kemarin habis ngobrol sama sini. Intinya dia punya insight tentang John C. Maxwell. John C. itu orang Inggris, itu satu pimpinan ya. Nah, intinya tapi salah satu teori psikologi yang dibawakan itu, jadi teori kartu ya. Nah, teori kartu itu adalah, maksudnya itu adalah kapasitas diri ya. Artinya semakin besar atau semakin apa ya, ininya semakin besar maka manfaatnya semakin besar. Artinya dalam interpretasi dari John C. Maxwell itu adalah, kalau misalkan kita punya keilmuan yang tinggi dan tepat, itu nanti kita pasti akan ketemu dengan magic moment dalam hidup kita, gitu ya. Jadi itu seolah mengatakan bahwa apa ya, kalau intinya saya sedikit psikologi ya, mungkin keberuntungan itu ya dalam psikologi itu akan mengikuti seberapa besar kapasitas keilmuan kita. Ya mungkin kalau dalam Islam itu dari kita itu sesuai dengan kapasitas kita, keilmuan kita seberapa, keilmuan kita seberapa, gitu kan. Itu mungkin ya hal-hal yang kita milih dalam hidup itu ya sampai segitu. Nah, kaitannya adalah dengan Palestina ini adalah, ini kan kalau mau beresin Palestina kan artinya peradabannya harus bagus ya. Mungkin bahasanya revolusi gitu dari revolusi peradaban ya. Karena sejarahnya apa sih namanya, Arab dunia itu kan banyak revolusi, dari mulai revolusi Martin Luther ya, terus revolusi Prancis, revolusi Rusia gitu kan, Usman dan semacamnya gitu kan. Nah itu revolusi jadi ya terjadi apa sih namanya, banyak juga pemikiran-pemikiran yang lahir. Nah intinya kalau ngelihat di sini maksudnya mungkin ini akan terjadi gitu ya, kemerdekaan terjadi jika mungkin kapasitas setiap musuh itu mungkin tinggi kali ya. Yang mungkin tinggi gitu. Namun mungkin kenyataan hari ini, nanti kalau di Jawa seperti itu, cuman masih belum banyak kan ibaratnya yang punya kapasitas tinggi itu. Ya mungkin kalau secara faktual di lapangan mungkin masih agak skeptis juga sih ya, mungkin agak masih jauh gitu untuk bicara
pembebasan al-aqsa itu maksudnya dalam tanda kutip karena kita sendiri juga sebelum pernah mindfulness itu jangankan ke al-aqsa gitu ya, ke diri sendiri itu belum tahu mana yang prioritas kayak gitu, belum tahu mana yang wajib mana yang sunnah. Ya contoh di kami juga belum tahu mana yang wajib mana yang sunnah, banyak organisasi boleh dibukain sekarang kayak gitu, atau kebalikannya kuliah terus gitu kan, ya organisasinya yang seharusnya melatih kepekaan itu malah akhirnya hilang gitu. Jadinya masuk jadinya jadi skep jadi apa sih mungkin apatis gitu, jadi masuk apatis. Ya akhirnya jadi masuk kita teman, mungkin nggak ada empati untuk ke arah alat ini mungkin. Ya mungkin tambahan itu. Ada lagi. Karena fiksi ya mungkin. Komentarnya gitu. Sebenarnya kalau tokoh nama-nama mungkin itu aja sih yang fiksi, Kak. Kalau jalan ceritanya itu memang benar-benar ada di Palestina, pembunuhan, pembantaian. Tapi kalau di mata-mata ya. Dan ini kalau dari di Palestina banyak ketambah mata-mata ada di Palestina. Heeh. Maksudnya dari Hamas itu ya itu banyak juga ya saat ini berusaha dari Tapi kayaknya beberapa kali berita ini dan juga tuh apa udah apa orang Israel udah nggak tahu ini maksud yang apa sapi merah itu loh potongan sapi merah itu mempersiapkan upacara terus dibangunnya kulit makanya aku nggak tahu itu dibaca di cari aja. Kalau tak iya cari aja karena tahu. nggak ada pulsa Tapi nggak tahu. Kalau sepengetahuan aku kemarin sempat ada deklarasi sih. Kok aku salah ya? Deklarasi kalau mereka udah melakukan hal itu dan bakalan membangun kuil ketiga tadi di atasnya. Maka mereka membuat sketsa yang peledakan Al-Aqsa tadi. Ini pun SJP kan Ikut ya. begitu SJP ada apa? Eh, minggu depan bakalan ini sih di Car Free Day. Apa? Bakalan apa sih namanya? Aksi kecil-kecilan di Car Free Day. Selain itu, kemarin sempat vakum. Terakhir kali itu ada kegiatan di Unila. Di Unila ya kayak bagi-bagi semangka, terus edukasi. Terus kemarin itu buat konten Palestina kayak kalau kamu ketemu Zionis apa yang mau kamu lakuin gitu. Waktu lama. Lumayan. Karena mungkin kakaknya juga lagi pada ini ya, lagi pada fokus pimpin-pimpinannya. Saya semakin terpercaya. Ya maksudnya dari itu juga kan ada sebuah tahun dari kan untuk menuju mereka Palestina itu kan mungkin akan jauh. berarti itu yang sedang dilakukan kan sering orang yang bisa jadi Palestina itu merdeka tapi bukan zaman kita Islam itu jadi bukan zaman kita gitu ya Ustaz. Dan ini harus terus dijaga maksudnya semangatnya siapa pagi kan Padahal ini dia nanti banyak Amin. diskusi kayak gitu terus mungkin kalau setahun itu best seimbang lah 50 lah 50 edukasi 50 lah. Terus mau nanya, Fis. Ano Yang tadi itu yang bagus. Yang mana? Betul. Ini. Dan yang Bentar. tadi Bentar, Ustaz. Kok nggak mau, Fis? Dia, Fis. Nggak mau dibalikin?
Udah mau di end. Ini. Yang mana Ustaz? Ini. Ini. Benar. Terus nggak mau. Nggak mau. Nih. Ini. Nah, dan di situ ada kita simbol peradaban yang besar, ini bukan hanya kementerian bangunan, tapi itu termasuk dan kolektif. Jadi kita jadi masih simbol dari umat. Nah, kalau dalam sejarahnya, dalam sejarah penghancuran yang bisa yang kamu tahu ketika penghancuran simbol fisik itu, simbol fisik juga itu bilangnya identitas suatu umat. Nah, dalam konteks sejarah itu contohnya itu apa? Sejarah Al-Aqsa. Kan penghancuran tindakan kolektif identitas dan legitimasi sekuritas suatu umat itu kan bisa Menghilangkan ingatan kolektif, identitas dan legitimasi spiritual. Nah, contoh dari itu kan kalau simbol Al-Aqsa ini kan konteksnya Al-Aqsa ya. Nah, sebelumnya, ada nggak yang itu dia udah hancur terus jadi menghilangkan ingatan kolektif identitas dan lain sebagainya. Contohnya kan itu pernyataan itu kan jika simbol sudah dibakar. Nah, ada nggak contoh sejarah contohnya Islam? ya. Mungkin ini, Indonesia kan kemarin kan ada yang namanya bagian timur itu, Timur Leste ya? Apa ya? Iya kan? Timur Leste kan yang sekarang memecahkan diri, yang sekarang udah bukan bagian Indonesia lagi. Itu mungkin nantinya, mereka kan dulunya bagian dari Indonesia. Tapi dengan segala pertentangan, segala yang mungkin ketidakadilan di sana, mereka memisahkan diri dari Indonesia. Karena mereka pikir negara mereka, kawasan mereka itu sebenarnya kaya. Tapi karena ketutupan oleh pemerintah Indonesia yang mungkin mengambil kekayaan mereka tadi terus dibawa ke kantong pribadi, makanya mereka tidak merasakan kekayaan yang mereka dapat dari tempat mereka itu sendiri. Makanya mereka apa ya? Memisahkan diri dari Indonesia. Dan itu bisa saja nantinya kita nggak bakalan tahu kalau ternyata Timur Leste itu pernah ada di Indonesia. Atau pihak Timur Leste itu nggak pernah menganggap mereka itu bagian dari Indonesia. Atau apalagi tidak adanya sejarah yang tercatat ya. Ini dalam konteks tidak adanya sejarah yang tercatat ya. Karena ini tuh perumpamaan jika Al-Aqsa itu hancur, apakah nantinya beberapa tahun ke depan, 10 atau 20 tahun ke depan, kita masih akan terus menggaungkan, kita akan masih terus mengingat Al-Aqsa gitu. Itu yang hilang identitasnya, legitimasi spiritualnya, terus ingatan kolektif tentang Palestina. Iya. Kayak ini deh, kita mati aja. Hari ini, hari ini kita masih hidup. 10 tahun, misal kita besok meninggal. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, apakah masih ada yang ingatkan kita? Nggak ada kan? Kalau kita nggak mencorehkan sejarah, yang masih ada yang ingat sama kita. Gitu. Oleh Stan, Soalnya kan apa solusi ya. Di antara itu ada kita tentang negeri sabar. Sabar, dari surat sabar itu ada bangunan yang luar biasa. Mereka itu bendungan Ma'rib. Walaupun yang disebut tadi apa bendungan Ma'rib kan dari kisah-kisah para ulama dan kita sudah tahu. Bendungan Ma'rib ini bertahan 2000 tahun di negeri Sabah karena mestinya ada sebagai irigasi pengairan pertanian mereka luar biasa itu bendungan paketnya makmur. Kita dengar tuh ratunya Bilqis ya, salah Bilqis itu kan ratunya dari Sabah.
yang juga Nabi Sulaiman dan seterusnya itu bisa mereka bisa. Nah, karena kekacauan dari yang awalnya oke baik dan segala macamnya dan sorry jadi kematian kaum Sulaiman. Tapi di beberapa periode sebelum Rasulullah SAW akhir itu umatnya kacau balau, melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Ya Allah hancurkan kaum Sabah itu dengan hancurnya gunungan Ma'rib. Di Al-Quran digambarkan kami hancurkan negeri Sabah dengan sehancur-hancurnya mazat pulang mazat hancur sehingga nggak ada lagi namanya negeri Sabah. Sebagian menjadi Yaman, sebagian ke Madinah, sebagian jadi bangsa Arab yang lainnya. Jadi terpecahlah orang-orang masih ada, tapi namanya nggak ada lagi karena kehancuran dari bangsa sendiri. Dan itu salah satunya adalah Allah hancurkan fisik dari peradaban mereka yaitu dengan Ma'rib. Contohnya, nah, kalau kita simbolnya adalah Ka'bah dan juga Masjidil Aqsa. Saya pernah kasih sirop ya, mungkin nanti kawan-kawan bisa bicara lagi atau sama SDP. Saya senang SDP sih, agar nanti non SDP itu punya arah yang jelas. Saya jadi Palestina mana sih? Saya ikutin dalam sirop itu 10 pertemuan. Nah itu membahas dari awal Baitul Maqdis didirikan sampai masa Rasulullah sampai masa Utsmani. Tapi gini, pernyataan tadi itu bisa dibenarkan ketika simbol religius suatu umat itu hancur. Misal Ka'bah tiba-tiba diserang, hancur, itu kacau itu umat Islam. Atau Al-Aqsa dihancurkan, itu bisa kacau karena itu dua tempat yang Allah beri kemuliaan di dalam ya kan, bahkan masuk dalam surat Al-Isra dan Masjidil Haram itu Al-Aqsa. Dan itu menjadi dua sentral yang harusnya menjadi satu kesatuan, nggak boleh dipisahkan. Ketika salah satunya pisah sampai dengan hari ini seperti hari ini, maka umat melemah. Namun ketika keduanya itu bersatu, maka umat akan kuat. Itu aja rumusnya. Di masa Salahuddin, umat jadi kuat. Kenapa Salahuddin berhasil merebut kembali Al-Aqsa? Di masa Umar, itu kan terjadi percepatan dari kemajuan Islam. Yang dari masa Rasulullah dan Abu Bakar, di masa Umar berhasil menaklukkan Al-Aqsa. Percepatan umat cepat tuh. Hingga umat itu menjadi khilafah dengan 30 negara kalau sekarang. Jadi luar biasa. Sampai nanti terjadi perang salib, dulu lagi pasukan salib, Salahuddin merebut, tadi ya siklusnya. Kemudian dihancur lagi, umat melemah lagi, ya kan? Sampai nanti Sultan Abdul Hamid ya. Abdul Hamid II. Utsmani merebut lagi, naik lagi tuh Utsmani. Itu aja polanya. Kalau kita belum bisa sampai ke Al-Aqsa, yakinlah umat masih lemah. Karena simbol peradaban kaum muslimin itu dua itu. Ya mungkin simbol yang lain, peradaban yang lain ada misalnya benar tembok kinanya atau apa ini komunis dengan itu apa tembok Berlin kan, karena hancur kan, hancur ini hancur lah komunisnya. Gitu aja. Ya, sama. Jadi mungkin itu contoh-contohnya. Kita ada contoh yang lain ya, mungkin nanti Nasrani dengan Vatikannya yang jadi dulu Konstantinopel kan berkuasa benar tuh Kristen Orthodox ya, kerajaan Romawi di Romawi Timur ya, Konstantinopel. Tapi dilebur oleh Al-Fatih kan, ini meredup juga bahkan sampai Yunani kemudian negara-negara sekitar Konstantinopel tuh dilebur sama kekhalifahan Utsmani. Ya itu selama-lamanya. Terima kasih Ustaz. Hafiz katanya mau nambahin tadi. Rafi lah. Oh Raffi.
silakan Raffi. Oke, saya maaf tidak kabar dan mau bertanya tadi di buku ini dijelasin nggak atau hanya menyinggung aja tentang spesial? Nah kalau menyinggung atau dibahas gitu, itu kira-kira kaitannya itu apa sehingga Yahudi ini pengen sekali seperti menyembelih kebiasaan ini di Sapi merah itu sebagai kalau di sini ya dikatakan sebagai ritual buat pendirian dari kuil 3 tadi. Jadi kayak pendeklarasian gitu. Jadi mereka dengan menyembelih sapi merah ini, mereka mendeklarasikan bahwa mereka bakalan membuat kuil kuil ketiga di atas Masjidil Aqsa tadi. Kalau benar atau enggaknya kurang tahu ya, maaf ya, kurang riset. Tapi di sini diceritakan gitu bahwa mereka sudah melakukan itu dan sekarang itu sedang masa proses pengambilan alih ataupun perobohan Al-Aqsa tadi. Makanya mereka menaruh bom seberat 2 kilo tadi buat merobohkan pondasi-pondasi Al-Aqsa dari bawah tadi, dari terowongan-terowongan yang udah mereka gali tadi. Jadi nanti itu bakalan seolah-olah Al-Aqsa itu roboh sendiri karena ada gempa bumi gitu. Padahal mereka yang menaruh bom itu. Jadi mereka itu tidak mau dikambing hitamkan. Padahal mereka yang membuat. Nah, setelah adanya itu, baru mereka mendeklarasikan bahwa mereka bakal membuat kuil ketiga tadi. Udah, ya. Baik, mungkin terima kasih banyak untuk Ustazah, Mbak Citra, Raffi yang sudah menghidupkan suasana diskusi kita ya pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah datang, sudah menyempatkan hadir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sebelum menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Alangkah baiknya kita beristighfar 3 kali, memaafkan semua hal yang sudah terjadi hari ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekian dari saya.